ini adalah yang dia itu sebagai penghubung gitu ya. Penghubung dengan kegiatan lain atau peristiwa lain. Ini sudah sangat jelas. Ini adalah jawabannya apa? Mulai. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan pembahasan terkait dengan teks formatif untuk modul 1 Bahasa Indonesia, yaitu untuk kegiatan belajar 2, struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Di sini untuk nomor 1, pagi tadi yang menyuruh Bijum, pembantunya, mengantar Via berobat ke puskesmas. Sudah 2 hari ini Via pilek. Biasanya yang sendiri yang mengantar Via berobat. Namun tetangga sebelah meninggal. Yang melayat ke tetangga sebelah. Di sini kita lihat untuk pertanyaan nomor 1. Analisislah teks di atas, kemudian tentukan kalimat mana yang menggunakan keterangan waktu, teman-teman. Nah, untuk keterangan waktu itu adalah kita cek yang bagian ini ya. Pagi tadi menyuruh Bijum. Di sini dapat kita identifikasi bahwa untuk kata keterangan waktu di sini kata pagi tadi ini termasuk kata keterangan waktu ya teman-teman. Ini kata keterangan waktu. Kemudian berikutnya ini kalimat pertama, pagi tadi ini sudah ketemu 1. Kemudian sudah 2 hari. Nah, 2 hari sudah 2 hari Via pilek. 2 hari ini juga kata keterangan waktu. Coba ketiga, biasanya yang sendiri yang mengantar Via berobat. Ini enggak ada kata keterangan waktu. Namun tetangga sebelah meninggal, yang melayat. Nah, ini adalah juga bukan kata keterangan waktu, teman-teman. Berarti di sini dapat kita simpulkan jawabannya adalah apa? Yaitu pertama dan kedua ya, bagian A. Yaitu yang pertama pagi tadi, kedua ini adalah 2 hari yang lalu, teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke yang nomor 2 ya. Untuk nomor 2, kutipan cerita di atas termasuk ke dalam bagian apa, teman-teman? Yaitu ini adalah dalam bagian apa? Itu termasuk juga dalam bagian perkenalan ya teman-teman, yaitu orientasi. Nah ini adalah orientasi. Itu kan untuk struktur teks ini adalah ada orientasi, kemudian komplikasi, kemudian resolusi kan. Ini adalah bagian awalan teks, yaitu orientasi yang memperkenalkan terkait para tokoh yang nanti akan mengalami konflik ya. Berikutnya untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, di sini adalah ada pada suatu hari si Bongkok. Pada suatu hari si Bongkok dan si Buta bersama-sama pergi ke pasar untuk berbelanja. Setiba di pasar, si Buta memberikan uang Rp2.000 kepada si Bongkok. Oleh si Bongkok disuruh membeli nasi dan sepotong daging yang agak keras. Yang termasuk kata sandang. Yang termasuk kata sandang yang mana teman-teman? Yaitu kalau pada ini preposisi ya. Oleh ini enggak, agak, no, di ini kata apa ya? Nanti menunjukkan keterangan tempat. Nah, jawabnya adalah ini teman-teman, yaitu si. Si ini adalah merupakan kata sandang teman-teman. Berikutnya kita lanjutkan yang bagian nomor 4. Mengapa pagi ini waktu sangat kacau? Ucap si induk gagak. Ia lalu segera mencari anaknya. Namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang. Cemas dan sedih menjadi satu, teman-teman. Nah, di sini kutipan di atas termasuk ke dalam bagian apa, teman-teman? Ke dalam bagian ini adalah dalam teks narasi. Kalau dalam bahasa Inggris itu naratif teks ya, teman-teman. Ini adalah cerita tentang hewan-hewan ya, fabel. Ini adalah masuk pada bagian ini, yaitu orientasi ya. Oke, ini masuk pada bagian orientasi. Kemudian kita lanjutkan untuk yang bagian nomor 5 ya. Untuk nomor 5, di sini di hutan hiduplah seekor singa yang dijuluki si Raja Hutan. Dijuluki demikian karena ia besar dan sangat kuat. Ia menjadi pemimpin seluruh binatang yang ada di hutan tersebut. Jika mengaum, suaranya sangat keras, menakutkan, dan menggetarkan seluruh isi hutan. Nah, selanjutnya di sini kalimat yang tepat untuk melengkapi cerita di atas apa, teman-teman?
Jika mengaum suaranya sangat keras. Nah, ini adalah karena dia ditakuti. Kalau misalkan di sini di sana hidup seekor singa, ini enggak ya, sama saja. Kita kembali lagi ya. Semua binatang ingin melawannya, tidak. Di sini enggak ada yang mengindikasikan itu. Kemudian yang C kita simpan dulu. Kancil pernah disakitinya. Ini enggak ada kata-kata kancil. Seluruh usutan mendengarkan. Nah, ini sama saja mengulang. Jawabnya adalah ini. Dari ciri-ciri yang sudah dideskripsikan di atas ini, digambarkan ini adalah dia sangat berwibawa ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk bagian yang nomor 6. Dia menunggu pembantu baru. Dia ikut bunda ke kantor sepulang sekolah. Mula-mula semua berjalan lancar, lalu Via mulai sakit-sakitan. Akhirnya ia harus opname. Dokter menduga Via kurang istirahat dan makannya tidak teratur. Bunda menangis mendengarkannya. Ia merasa bersalah. Kata kerja tindakan ini ditandai dengan nomor berapa teman-teman? Coba ini kita lingkari ya. Kata kerja tindakan itu adalah kata kerja aksi atau action verb. Ini menunggu, kemudian sepulang, kemudian di sini ada sakit-sakitan, kemudian bersalah. Di sini kalau saya mengingat dulu saya mengajar di bahasa Inggris, itu adalah ini kata kerja itu ada dua teman-teman, yaitu kata kerja aksi dan kata kerja mental verb ya. Mental verb itu adalah sepulang, sakit-sakitan itu termasuk. Di sini kata kerja aksi atau kata kerja tindakan itulah kata kerja yang begitu diucapkan saja kita itu dapat membayangkan bahwa kata kerja itu dengan melakukan kata kerja itu seolah-olah dia itu sudah sama-sama bekerja dia, sama seperti halnya dia itu mengeluarkan tenaga. Coba kalian perhatikan, menunggu itu kalau kita pantau, kita lihat itu kan menunggu itu duduk kemudian sambil gelisah gitu kan, itu adalah menunggu. Kita bayangkan ya, ini dibayangkan dengan penuh rasa yang sangat mendalam ini ya untuk memahami ini. Sepulang ini enggak teman-teman. Sakit-sakitan ini adalah bukan ya, rasa-rasa. Bersalah ini adalah mental verb. Oke, di sini adalah menunggu teman-teman. Berarti jawabnya 6 ini adalah yang A ya. Oke, yang 6 ini adalah jawabnya A, yaitu kata kerja tindakan atau kata kerja aksi itu adalah menunggu. Kemudian nomor 7, Eyang mengangguk-angguk. Di sini mulai memahami persoalan Via, namun beliau belum menanggapi pertanyaan cucunya. Eyang tersenyum. Kata yang menyatakan urutan waktu ditandai dengan nomor urutan waktu. Di sini ada mengangguk-angguk kan, kemudian mulai, kemudian menanggapi. Ini berarti yang mana teman-teman? Tersenyum. Nah, namun kata yang menunjukkan urutan waktu ini adalah yang dia itu sebagai penghubung gitu ya, penghubung dengan kegiatan lain atau peristiwa lain. Ini sudah sangat jelas. Ini adalah jawabannya apa? Mulai, ya kan? Ini termasuk menyatakan urutan waktu ya teman-teman. Berarti di sini mulai itu jawabannya apa? Yaitu pada bagian B ya. Nah, ini pada bagian B. Kemudian kita lanjutkan pada bagian yang nomor 8. Di sini pesan baginda kepada anaknya. Hai anakku, hati-hati engkau. Jangan tergoda oleh harta, sebab engkau akan menyesal kalau ajal telah datang. Kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya. Di sini pelajaran yang dapat dipetik atau moral value, pesan moral dari kutipan di atas itu adalah apa? Apakah harta lebih mulia? Harta harus dijaga. Kejujuran lebih mulia dan berharga. Pesan baginda kepada anaknya, anak yang sombong teman-teman. Oke, jawabannya ini adalah ini. Pesan moralnya, kejujuran lebih mulia dari dan berharga dari segalanya. Di sini dikatakan yaitu kejujuran lebih berharga dan mulia dari segalanya ya. Di sini ada teman-teman. Berikutnya untuk yang nomor 9. Oke. Di sini untuk nomor 9. Puisi berikut yang termasuk syair adalah
Di sini mata air di dalam kolam, ku cari teka-teki alam di awan-awan kian kemari. Di situ juga jawab ku cari. Puisi berikut termasuk syair. Yang syair ya, kalau ini kayaknya enggak. Wajah yang manis pucat berseri, laksana bulan bersiang hari, berjalan tunduk memikirkan diri, tiada kanan kiri. Rasanya ingin bermain gitar, lagu sendu gubahan diri dariku. Saudara ingin menjadi pintar, ini adalah sama halnya pantun ya teman-teman. Kalau terpelihara mata, kurangilah cita-cita. Kalau terpelihara kuping, kabar jahat tiada damping. Kalau terpelihara mata, kurangilah cita-cita. Kalau terpelihara kuping, kabar jahat tiada damping. Nah, jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli celana. Kalau punya teman baru, jangan lupa teman lama. Ini adalah pantun juga ya teman-teman. Berarti di sini kita dapat memahami jawabannya apa yang paling tepat. Ini adalah apa? Yaitu yang B ya. Wajah yang manis pucat berseri. Wajah yang manis pucat berseri, laksana bulan bersiang hari, berjalan tunduk memikirkan diri. Nah ini teman-teman, ya jawabannya adalah ini yang B ya. Oke, yang B. Berikutnya kita lanjutkan pada nomor terakhir ya. Di sini untuk yang nomor terakhir, dari Jakarta menuju Semarang jangan lupa beli pepaya. Jika engkau dari Jakarta menuju Semarang jangan lupa beli pepaya. Engkau senang, aku senang karena kita memang saudara. Balasan yang tepat untuk pantun tersebut. Di sini ada kata-kata saudara kan, berarti ini harus mengandung unsur saudara. Buah lengkong, enak rasanya, beli murah di Temanggung. Kita memang saudara, susah senang kita tanggung. Ya, ini jawabannya sudah ketemu, yaitu yang ini ya teman-teman, yaitu yang A, ya kan? Kalau misalkan yang ini nggak ada kaitannya nanti, makan gulai di atas batu, kerasnya batu tak terasakan. Jika boleh aku bertemu, datang bertamu sambil berjalan. Nah, ini adalah jawabannya terkait dengan saudara. Balasan ini lanjutannya ini adalah yang A ya, yang ini. Oke, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.